Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisiologi Tumbuhan yang beranggotakan Aulia Khairunisa, Detasari Putri Budi Astuti, Diki Hadiana, Elsa Amelia, dan Eris Ernawati. Praktikum kali ini berjudul auxanometer, yang bertujuan untuk mengukur tumbuh tanaman dengan menggunakan auxanometer sederhana. Praktikum ini dilaksanakan dengan cara membuat auxanometer sederhana dengan alat dan bahan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Kemudian dari auxanometer yang dibuat digunakan untuk mengukur tumbuh tanaman selama 7 hari pengamatan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan teori. Nah, perkembangan teknologi untuk masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Banyak sekali alat-alat yang mendukung dalam meningkatkan sumber daya manusia. Khususnya dalam dunia praktikum dapat ditemui alat mengukur laju pertumbuhan yang disebut dengan auxanometer. Nah, auxanometer ini merupakan suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri dari sistem kontrol yang dilengkapi dengan jarum perujuk pada busur skala atau jarum. Nah, jarum ini dapat menggaris pada silinder pemutar. Tetapi dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang ditambah dengan kelas online, maka alat ini susah untuk ditemukan, namun sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, maka kita diharapkan untuk mampu memodifikasi media yang dapat difungsikan seperti alat tersebut. Nah, media yang dibuat ini tidak sama persis dengan auxanometer, tapi dapat difungsikan untuk melihat pertumbuhan memanjang suatu tanaman. Media ini disebut dengan auxanometer sederhana. Untuk mengukur tanaman, itu berkaitan dengan tumbuh dan berkembang, yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa pertambahan jumlah sel dan volume sel pada tingkat individu yang bersifat irreversible, yang atau tidak dapat kembali. Nah, ciri dari pertumbuhan ini yaitu terjadi perubahan fisik dan juga perubahan ukuran, terjadi peningkatan jumlah sel, dan dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat, serta bersifat terbatas pada usia tertentu. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, perkembangan ini tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Selanjutnya, pertumbuhan dapat diamati dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, lingkar batang, dan berat kering tanaman. Pengukuran pertumbuhan ini dilakukan secara kontinu, dilakukan pada saat awal hingga akhir. Nah, pada awal tumbuhan pada waktu tumbuh ini biasanya cenderung sangat lambat. Tetapi ketika dari waktu ke waktu, maka tanaman akan mengakibatkan bertumbuhnya sel-sel atau organ baru, yaitu seperti akar dan juga daun. Nah, oleh karena itu dapat menunjang aktivitas untuk perkembangan dan juga pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Maka bisa berfotosintesis sehingga tanaman bisa untuk tumbuh secara sangat pesat. Nah, tanaman yang kami gunakan adalah Philodendron gergaji. Philodendron ini adalah sejenis tumbuhan dari suku Archaea yang mempunyai banyak spesies. Philodendron ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo atau cinta, dan juga dendron yaitu pohon. Nah, karena keindahan bentuk dan juga warna daunnya, maka philodendron ini banyak disukai sebagai tanaman penghias ruang atau taman. Nah, philodendron ini adalah tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan tropis seperti Indonesia. Biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab, di rawa, di tepi sungai maupun di pinggir jalan. Biasanya banyak anggotanya yang hidup merambat pada tumbuhan lain atau menumpang dengan bantuan akarnya. Nah, Philodendron gergaji ini merupakan philodendron yang memiliki daun bergelombang dan panjang yang menyerupai gergaji. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang kami gunakan yaitu variabel bebas, yaitu pupuk, lalu variabel terikat yaitu pertumbuhan tanaman Philodendron gergaji, lalu variabel kontrol yaitu media tanam, varietas Philodendron, lokasi tanam, dan juga volume air. Kemudian hipotesis yang kami gunakan yaitu ada dua kemungkinan, yaitu H1, laju pertumbuhan tanaman Philodendron gergaji dapat dihitung dengan auxanometer sederhana, lalu H0 yaitu laju pertumbuhan tanaman Philodendron gergaji tidak dapat dihitung dengan auxanometer sederhana. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada kardus, kemudian ada gunting ataupun cutter, kemudian ada spidol ataupun pensil, kemudian ada tali, paku, dan juga kayu. Selanjutnya yaitu ada tanaman hias, lem, penggaris, dan juga pengait. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat alat auxanometer untuk mengukur laju pertumbuhan yang akan diuji coba pada tanaman hias Philodendron gergaji.
pertama sebelum kita membuat skala dari oximeter, kita membuat penyangga dari kayu sepanjang 60 cm. Kemudian juga ada kayu sepanjang 50 cm sebagai penyangga ke skala oximeter yang berbentuk bulat. Kita masuk ke pembuatan skala oximeter. Yang pertama kita membuat lingkaran untuk tulisan skala oximeter, kemudian dilubangi tengahnya sesuai ukuran kayu tadi untuk penyangga skala oximeter. Kemudian kita lanjut membuat lingkaran yang ukurannya lebih kecil dari ukuran skala tadi, dilubangi tengahnya, yaitu untuk pembuatan jarum yang menunjukkan skala pada oximeter nanti. Selanjutnya kita tempel kardus yang berbentuk jarum untuk menunjukkan skala pada lingkaran tadi yang telah dibuat. Selanjutnya kita membuat skala dengan ukuran 1 cm, masing-masing jaraknya menggunakan penggaris pada kardus yang telah dibentuk. Selanjutnya yaitu memasukkan skala yang telah ditandai dengan angka pada batang kayu untuk penyangga skala oximeter. Kemudian masukkan jarum. Setelah itu siapkan tambang atau tali yang satu sisi diikat dengan pembeban atau pemberat dan satu lagi pengkait untuk dikaitkan kepada tanaman nanti. Setelah itu kita uji coba fungsi dari tali atau tambang tadi dengan jarum skala oximeter apakah bekerja dengan baik. Pada pengamatan yang telah dilakukan selama 7 hari, didapatkan hasil bahwa pada tanaman Philodendron gergaji terjadi penambahan tinggi tanaman. Penambahan tinggi tanaman cukup signifikan di mana setiap harinya terjadi penambahan sekitar 1 sampai dengan 2 cm. Pada awal pengamatan, tinggi tanaman 1 cm. Kemudian di hari pertama terjadi penambahan menjadi 4 cm, hari kedua 6 cm, hari ketiga 7 cm, hari keempat 8 cm, hari kelima 10 cm, hari keenam 12 cm, dan hari ketujuh 13 cm. Dan ini merupakan hasil dokumentasi pengamatan tinggi tanaman menggunakan auxanometer selama 7 hari pengamatan. Berdasarkan praktikum pengamatan pertumbuhan pada tanaman hias Philodendron gergaji menggunakan alat auxanometer yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu mendapatkan hasil bahwa terdapat perubahan ukuran setiap harinya. Awalnya 1 cm, hari pertama 4 cm, hari kedua 6 cm, hari ketiga 7 cm, hari keempat 8 cm, hari kelima 10 cm, hari ke-6 12 cm, dan hari ke-7 13 cm. Hal ini selaras dengan jurnal yang saya baca, yaitu menurut literatur Suatmaja tahun 1993 yang menyatakan bahwa kurva menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. Fase logaritmik berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tetapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Apabila digambarkan dalam grafik dalam waktu tertentu, maka akan berbentuk kurva sigmoid atau berbentuk S. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tetap, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi di dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa, dan bentuk di tumbuhan ditentukan oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan juga lingkungan. Pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Biasanya pada waktu maksimum selama beberapa waktu lamanya, laju pertumbuhan ditunjukkan oleh kemiringan yang konstan pada bagian atas. Kurva tinggi tanaman oleh bagian mendatar, kurva laju tumbuh di bagian bawah. Fase senescence ditunjukkan oleh laju pertumbuhan yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Sekian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.